Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 144 kg narkoba jenis ganja siap edar dimusnahkan di Polres Madinah, Mandailing, Natal. Kita intip keklasikan hotel tertua dan bersejarah di Kota Pematang Siantar yang masih terjaga hingga kini. Siapa yang menyangka bunga telang bisa diolah jadi sirup yang ternyata punya khasiat bagi kesehatan tubuh? Bertepatan dengan libur tahun baru, saya ajak Anda singgah ke hotel tertua dan bersejarah di Kota Pematang Siantar. Ya, Siantar Hotel. Meski dibangun sejak 1913, bangunan hotel tetap masih terjaga. Mari kita tengok keklasikan bangunannya. Siantar Hotel. Siapa yang tidak mengenal hotel bersejarah di Kota Pematang Siantar ini? Apalagi pengunjung yang hendak berwisata ke Danau Toba pasti menyempatkan untuk transit di Kota Pematang Siantar dan menginap di Siantar Hotel. Bukan hanya untuk tempat menginap, Siantar Hotel ini sangat identik dengan sejarah perjuangan di zaman Belanda dan zaman Jepang kala itu. Berdiri sejak 1913 dan mulai beroperasional tahun 1915 oleh 3 orang berkebangsaan Swiss, yakni Ernst Surbeck, Edwin Surbeck, dan Lydia Rosa Surbeck. Gedung Siantar Hotel persis seperti sebuah markas militer di kala itu. Di zaman penjajahan Belanda, selain hotel, tempat ini juga dijadikan markas Belanda yang kemudian menjadi markas Jepang dan tentara nikah di tahun 1942. Maka terdapat sebuah bunker di sekitar taman hotel. Di tahun 1942, Siantar Hotel ini sempat menjadi perebutan markas oleh tentara nikah dan tentara Jepang kala itu, termasuk juga para pemuda Laskar Rakyat pada pertempuran 15 Oktober 1945 di sekitar markas Siantar Hotel ini. Tetap sampai sekarang tempat yang masih ditinggalkan oleh Belanda itu masih kita pertahankan. Iya. Masih kita pertahankan, apalagi di lobi ini. Iya. Yang kita pertahankan itu yang sebelah kiri saya, Iya. dan sebelah kanan saya itu masih kita pertahankan, Iya. sama yang di depan ini, di lobi ini. Di lobi ini, ya. Oke. Beralihlah Siantar Hotel ini kepada pihak swasta. Iya. Yang diberikan kepada Bapak almarhum Julianus Huta Barat. Iya. Nah, pada disitulah dikembangkan lagi hotel ini, Iya. dibuat hotel, dibuat penginapannya, Penambahan ya. restorannya, dan dibuat tempat untuk rapat-rapat. Iya. Siantar Hotel dulunya banyak dikunjungi warga negara asing. Gaya bangunan di zaman Belanda menjadi daya tarik unggulan Siantar Hotel. Dian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Tidak ada salahnya Anda mencoba sirup bunga telang. Olahan minuman kreasi Rahmayeti ini diyakini memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Inilah berani berubah, khasiat bunga telang jadi cuan. Saya seorang ibu rumah tangga, di mana di rumah kita berbudidaya sayuran-sayuran hidroponik, tetapi di samping berbudidaya sayuran hidroponik, belakangan saya juga membudidayakan bunga telang. Pada awalnya diolah hanya untuk konsumsi di rumah, sirup itu ya sebenarnya untuk mendapatkan satu sirup yang benar-benar kita tahu bahwa sirup itu pure dibuat dari gula pasir murni tanpa ada bahan apapun tambahan di dalamnya. Tapi karena beberapa tamu saya menyukai sirup yang saya buat, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengemas sirup telang ini dan memasarkannya ke teman-teman yang lain juga.
Proses pembuatannya sebenarnya sangat sederhana sekali, di mana bunga telang yang sudah kita panen itu akan kita keringkan terlebih dahulu. Setelah kita keringkan, bunga telang ini akan kita rendam di air yang sudah kita rebus. Nah, setelah air rebusan itu mendidih, kita masukkan bunga telangnya, kita saring dan kita campur dengan sari daripada jeruk kasturi dan juga gula. Jadi sangat-sangat sederhana sekali proses pembuatannya, di mana dalam proses pembuatan ini saya tidak ada menambahkan sama sekali bahan pengawet. Di masa pandemi kemarin, bunga telang ini menjadi satu idola untuk menaikkan imun tubuh karena antioksidannya yang tinggi. Awalnya saya hanya menjual sirup bunga telang untuk diminum dengan campuran air saja, tapi pada akhirnya sekarang sirup bunga telang saya ini sudah menjadi menu khusus di beberapa kafe yang ada di Medan, terutama kafe-kafe yang berbahan dasar kopi. Selaku saya pencinta kopi, saya biasanya minum itu kopi yang espresso atau sangat espresso, double ataupun single. Tapi setelah saya mencoba ini, saya lihat combine-nya tuh luar biasa. Ada bunga kelangnya dan kopi, dan terasa lebih segar dipadu dengan esnya. Kalau untuk era digital saat ini mungkin marketingnya yaitu untuk penjualan secara online dan juga pembuatan video-video untuk melakukan promosi kepada media digital seperti itu agar dapat menarik konsumen-konsumen dari segala lini. Assalamualaikum. Itu Konia salah satunya itu rasanya itu kayak rasa mint dan aromanya itu kayak aroma bunga mawar gitu. Kalau khasiatnya sendiri, kalau bagiku sendiri yang kurasakan itu melancarkan terutama bagi wanita menstruasi gitu lah. Pada saat ini saya menjual sirup bunga telang saya itu di harga sekitar 35.000. Jadi dengan omset ya alhamdulillah omset bunga telang ini dari hari ke hari semakin meningkat. Dari keisengan menghasilkan satu produk yang sekarang sudah meramaikan dunia minuman di Kota Medan. Jadi saya berharap bagi seluruh teman-teman para wirausaha, terutama para wirausaha muda, tetaplah berkreasi, tetap berinovasi, pantang menyerah, berani berubah. Tahun 2024 menjadi tahun politik di negeri ini, dan 14 Februari 2024 mendatang, rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden. 5 kali debat capres-cawapres digelar agar rakyat punya pilihan yang tepat. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas terbaru pasca 2 debat terakhir. Akankah hasil survei berpengaruh kepada para pemilih? Berikut liputannya. Tebar pesona ala calon presiden dan calon wakil presiden terus berlanjut di masa kampanye ini. Ketiga pasangan calon ini memang berkejaran dengan waktu untuk meraup pemilih, terutama pemilih yang masih bimbang dengan pilihannya. Debat menjadi salah satu pilihan, namun itu saja tidak cukup. Mereka harus turun gunung menemui rakyatnya di berbagai pelosok daerah. Anies Baswedan pekan lalu berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 ini disambut antusias pendukungnya yang ingin berfoto, bertemu tokoh adat dan berkunjung ke pondok pesantren masuk ke agenda Anies. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tak mau kalah. Umur tak jadi halangan untuk berkunjung ke berbagai daerah. Kali ini Menteri Pertahanan itu menerima dukungan dari Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, memilih menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tak sekedar silaturahmi, Ganjar juga meminta restu Sultan terkait pencalonannya sebagai calon presiden.
Pasca debat Capres Perdana, Center for Strategic and International Studies atau CSIS merilis survei elektabilitas Capres-Cawapres. Hasilnya, elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meningkat di 26,1%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan 43,7% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi bontot 19,4%. Dalam survei dengan metode tatap muka tersebut, 6,4% responden merahasiakan pilihan, sementara 4,5% responden belum menentukan pilihan. Yang mempengaruhi pemilih bimbang atau pemilih belum mantap, ya. Memang gini, undecided-nya jadi harus dibedakan. Kadang kita kebalik-balik antara undecided dengan swing. Itu dua hal yang berbeda. Kalau swing voters itu orang yang belum mantap dia. Jadi kalau dia milih calon tertentu, dia bisa berubah. Itu namanya pemilih yang swing, yang masih bimbang lah, belum mantap dia. Tapi undecided, ya, undecided itu orang yang belum menentukan pilihan. Jadi itu dua term yang berbeda. Nah, kalau kita gabung antara rahasia belum menentukan dan undecided ini, angkanya itu di sekitar 10,9. Jadi yang undecided, rahasia belum menentukan itu angkanya sudah kecil, ya, karena pemilunya udah dekat, ya, 10,9. Tapi ada namanya swing atau pemilih yang belum mantap. Nah, ini baseline-nya semua total sampel, ya. Kita menanyakan faktor apa yang mempengaruhi pemilih bimbang, ya, atau belum mantap. Jadi memang 75,2% itu pemilih itu memang sudah mantap. Tapi ada sisanya sekitar 24,8, ya. 24,8 yang pemilihnya belum mantap. Selain CSIS, survei terbaru elektabilitas Capres-Cawapres juga dirilis indikator politik. Hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 46,7% suara. Di bawahnya ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 24,5% suara. Terpaut tipis di bawahnya ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 21% suara. Dalam survei ini sebanyak 7,8% suara memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Terlepas dari hasil survei, pilihan kini ada di tangan Anda. Jangan sia-siakan suara Anda, karena satu suara rakyat bisa jadi penentu masa depan bangsa. Tim Liputan melaporkan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Mehdi Hairi. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.